Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad, NIM 191040030, kelas PJKRA 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sejarah Gerakan Pramuka. Dalam salah satu tugas mata kuliah saya yaitu Kepemudaan dan Kepramukaan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil, MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu Sejarah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 dan di mana ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Federie Organisatie NPO, tepatnya di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Federie Organisatie, yaitu JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Federie Organisatie IMPO, tepatnya di Bandung pada tahun 1926. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 dan di mana ditandai dengan didirikannya Belanda Nationale Federie Organisatie NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Belanda Jong Indonesische Federie Organisatie JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini telah melemburkan diri menjadi satu, bernama Belanda Indonesische Nationale Federie Organisatie, yaitu IMPO di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya, masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional di Indonesia. Dalam berkembangan pendidikan kepanduan itu, tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie, yaitu MPO, pada tahun 1912. Yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri, serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging, yaitu NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Defensie Pathfinders Organisatie, yang berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan Nationale Federie yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdelin Federie yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdelin Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP.
Nationale Islamic Federi MATIP-IJ, didirikan oleh Jom Islamic Bond, yaitu JIB, dan Indesik Nationale Feder Organisasi IMPO, didirikan oleh Pemuda Indonesia. Selanjutnya, masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan Kepanduan, dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya, karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Berikutnya, masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan di Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember, tepatnya tahun 1945 di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 BAG A tertanggal 1 Februari tahun 1947. Selanjutnya, kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan, kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330 ayat C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pada pasal 349 ayat 30. Kemudian, kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme, tepatnya pada lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberikan kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, tepatnya bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam, itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada di Lebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Masih dalam bulan April, keluarlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor
121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Andi Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Dejojo Martono sebagai Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961. Tepatnya tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya, serangkaian peristiwa Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pramuka pemuda Indonesia. 3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Terakhir 4. Pelantikan Mapinas, Kawarnas, dan Kawarnari di Istana Negara diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Berikutnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan juga anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional, yaitu Mapinas, dan di dalamnya terdapat Kawartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kawartir Nasional Harian. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel yang besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling di Jakarta. Sebelum kegiatan pawai defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kawarnas, dan Kawarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, yaitu terdapat pada Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kawartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai defile dimulai. Terakhir, peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.